Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito, usia 73 tahun, orang awam. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit, yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah yang tertulis di Markus 16 untuk memberitakan Injil. Saya yakin itu suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-7, Selasa 9 November 2021, dengan materi jin kafir yang pernah ramai di media sosial. Ada yang berkata, di atas kayu salib ada jin kafir. Berdasar firman Tuhan di dalam Alkitab yang ditulis di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya tidak peduli apa motivasi orang itu menyatakan pendapat seperti itu. Bahkan saya beranggapan dengan adanya kejadian ini terciptalah sebuah kesempatan, peluang yang baik untuk memberitakan Injil. Semoga Roh Kudus mengurapi penyampaian saya berikut ini, sehingga lebih banyak lagi orang yang beralih ke jalan menuju keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Orang dengan huruf O besar di depannya, yang tergantung di kayu salib itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang pernah lahir ke dunia pada tahun 1 Masehi. Semua orang tanggal lahirnya saya yakin menggunakan tahun Masehi. Jadi tidak diragukan bahwa Yesus atau Isa pernah lahir ke dunia. Semua orang pakai tahunnya beliau, tahun Masehi. Ketika seorang membaca tanggal lahirnya atau memberitahu pihak bank atau pejabat pemerintah tanggal lahirnya, dia diingatkan bahwa dia terkait dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang pernah lahir dan hidup di dunia ini. Diingatkan, mestinya. Tapi mulai sekarang ya ingatlah bahwa kalau tidak ingat ya ingatlah sekarang. Oh, aku terkait pada Yesus ya. Aku bukan Kristen. Tidak apa-apa, Kristen, tidak Kristen, agama apa aja. Buddha atau apa ya. Terserahlah. Semua orang tidak beragama pun terkait dengan Yesus Kristus yang pernah lahir dan hidup di dunia. Jika seandainya tanggal lahirnya tidak menggunakan tahun Masehi, entah dia hidup di negara apa, dia tetap berkaitan dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tetap berkaitan. Mengapa? Sebab Yesus Kristus tergantung di kayu salib pada tahun 33 Masehi, menyerahkan nyawanya bagi semua orang di seluruh muka bumi ini, termasuk bagi dia yang menista tadi, supaya semua orang termasuk dia si penista itu tidak binasa di dalam api neraka akibat dosa-dosa mereka. Semua orang di seluruh muka bumi ini telah digantikan hukumannya oleh beliau di atas kayu salib.
oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua orang percaya atau tidak kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih akan terkait dengan penghakiman oleh beliau. Ketika beliau datang kembali ke dunia kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, menghakimi segala bangsa, turun di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, diiringi para malaikat. Tidak ada orang yang bisa menghindari perjumpaan dengan beliau, hakim jagat raya ini, termasuk si penista tadi. Matius 24 ayat 30 berbunyi demikian. Ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan, yang bersabda. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Ya, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Di langit, ulangi, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat ini bukan dongeng orang Kristen. Sebab tanda-tanda nyata yang beliau beritahukan ketika beliau berada di bumi pada tahun 30 Masehi dulu. Jadi sudah 1991 tahun yang lampau. 2021 dikurangi 30. Sekarang tanda-tanda itu terjadi di muka mata kita. Apa itu? Orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Matius 24 ayat 38. Coba perhatikan di sekitar kita, di Indonesia, bahkan dari televisi, kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini di seluruh dunia orang mencari makanan dan minuman enak. Dibuatlah bermacam-macam kreasi kuliner guna memuaskan nafsu makan dan minum enak. Seperti pernah terjadi pada zaman Nuh, Nabi Nuh, tanpa orang menyadarinya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali kelak. Tidak lama lagi sebagai hakim yang menghakimi. Duh, semua hakim tugasnya adalah menghakimi, Pak Bagio. Tidak usah sebut yang menghakimi lagi. Tidak. Pada kedatangan beliau pertama kali, Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang menyelamatkan dunia oleh Dia. Beliau yang menjalani hukuman yang seharusnya manusia jalani. Yohanes 3:17 itu. Sang hakim sendiri yang menggantikan hukuman si terhukum, yaitu manusia. Pada kedatangan beliau yang kedua, Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang menghakimi. Tadi sebagai hakim yang menggantikan hukuman. Tidak ada, saudara, hakim manusia yang melakukan ini. Karena manusia tidak punya kasih. Yesus adalah Allah. Sangat idiot, sangat aneh. Hakim menggantikan si terhukum. Itulah kasih Allah. Manusia tidak punya kasih seperti ini. Kasih manusia ya kasih untuk diri sendiri. Kasih eros, kasih untuk kepentingan diri sendiri, mengasihi tapi untuk diri sendiri. Tanda berikutnya adalah orang kawin dan mengawinkan. Ini tanda-tandanya sekarang. Sekarang ini ya kira-kira 10 tahun lah, atau ya saya tidak bisa ukur. So ini luar biasa, orang kawin dan mengawinkan. Di mana? Bukan di mana. Yang dimaksud adalah hubungan seks, bukan suami istri. Yang sekarang sedang marak. Terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Kejahatan seks.
ayah menggauli anak kandungnya, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, perselingkuhan, dan lain-lain. Bukan main. Bisa lihat di televisi. Mengerikan. Ini terjadi sekarang. Ini tandanya Tuhan Yesus akan datang segera kalau ini sudah muncul. Tanda selanjutnya yang sedang terjadi, penyakit sampar COVID-19 yang menewaskan banyak orang dan juga kelaparan di beberapa negara. Gempa bumi hampir setiap hari terjadi pindah-pindah tempat. Baru saja tadi pagi saya nonton TV di Indonesia sejak Januari sampai Oktober tahun 2021 tercatat 203 kali gempa berkisar 5 skala Richter. Kalau 10 bulan, nah ini berarti 1 bulan 20 kali. Dulu kalau dengar gempa atau lindu atau ronrong bahasa Makassarnya, itu barangkali 10 tahun 1 kali. Oh, ada lindu, ono lindu sebelah kono. Ada lindu, ada gempa. 10 tahun sekali, ini hampir saben hari. Nggak percaya, lihat aja di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Lihat saja di televisi luar negeri. Nah, jika tanda-tanda yang disabdakan oleh beliau 1991 tahun yang lampau, jadi 2000 tahun kurang 9 tahun, sudah dan sedang terjadi, masihkah kita tidak percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja segala Raja yang menghakimi semua orang segera terjadi? Kita harus percaya, jangan mengikut ketidakpercayaan. Ada sisi lain pikiran tidak percaya. Bagi orang yang tidak mau percaya kepada beliau yang adalah Tuhan atau Allah sendiri, tidak mau menerima karya keselamatan yang beliau kerjakan di atas kayu salib, mereka akan meratap ketakutan. Tidak main-main, saudara. Penghakiman itu pasti berlangsung karena tanda-tanda yang disebutkan oleh beliau 1991 tahun yang lampau sekarang terjadi di muka mata kita. Kedatangannya pasti ada, pasti jadi, pasti kita hadapi. Ya nggak tahu, mungkin saya sudah nggak ada ya, sudah meninggal. Tapi kalau meninggal, kalau orang yang masih hidup ya mengalami hidup-hidup. Tapi kalau yang sudah meninggal, katanya dibangkitkan kembali ya, untuk dihakimi ya. Mengerikan. Iya, sekarang saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang saya mau, engkau juru selamatku. Terlambat kau. Sekarang aku datang sebagai hakim yang menghakimi. Dulu aku datang sebagai hakim yang menyelamatkan. Dulu aku menggantikan hukuman yang seharusnya kamu jalani karena dosa-dosamu, tetapi kamu tidak mau diselamatkan. Hal ini telah kamu baca di Yohanes 3:17. Sekarang nyahlah kamu ke dalam api neraka. Bagi orang yang menista, tidak diperiksa lagi apa sebabnya dia menista. Sebab sekarang ini Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, tinggal di sorga. Beliau tahu segala sesuatu di dalam hati manusia. Misalnya sang penista ini pasti berkelit, tapi tidak bisa. Yesus Kristus itu menurut mereka-mereka yang bertemu secara pribadi, matanya itu lebih terang dari matahari. Mata beliau, saya belum pernah ya. Iya, dulu saya menista karena tidak mengerti. Kamu tidak mengerti,
Mengapa kamu tidak cari tahu fakta yang terjadi di tahun 33 Masehi? Siapa yang tergantung di kayu salib? Supaya kamu mengerti dan tidak menista. Nyahlah kamu ke neraka. Sekarang masih ada kesempatan bagi siapa saja supaya tidak mengalami hal yang buruk pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kelak. Mari saya tunjukkan apa yang Alkitab katakan tentang Yesus atau Isa yang disalib itu. Saya membaca, saudara-saudara, karena saya sudah tulis dulu penyampaian ini. Saya tidak mau salah, lalu ya melanggar hukum. Karena kalau bicara langsung bisa salah. Yakobus mengatakan, siapakah yang tidak bersalahan dengan berkata-kata? Dia adalah orang sempurna. Saya menyadari saya bukan orang sempurna. Tidak berani saya bicara langsung. Saya sedang membaca apa yang saya tulis. Sudah saya cek, recheck. Ya, barangkali sampai 5-6 kali. Robek lagi, ganti lagi. 1. Yesus atau Isa adalah bukan anak Siti Maryam. Bukan. Bukan anak Siti Maryam atau Santa Maria dengan Pak Yusuf almarhum. Bukan. Melainkan Yesus dikandung oleh Santa Maria atau Siti Maryam dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Jelas semua, banyak orang tahu ini. Tetapi Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Santa Maria atau Siti Maryam. Saya ulangi, Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Santa Maria atau Siti Maryam ketika Roh Kudus datang kepada Santa Maria atau Siti Maryam di Matius 1 ayat 18 tadi itu. Tidak. Bukan saat itu. Matius 1:20 Yesus dikandung oleh Santa Maria atau Siti Maryam dari Roh Kudus. Lalu jadi Yesus. Oh, bukan. Dikandung saja. Tidak dijadikan. Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Santa Maria atau Siti Maryam ketika Roh Kudus datang kepada Santa Maria atau Siti Maryam di Matius 1:18 itu. Tidak. Sebab alasannya ada di Alkitab semua ini, saudara. Saudara bisa cek. Sebab sebelum dikandung oleh Santa Maria atau Siti Maryam, Yesus sudah ada. Mana ada orang dikandung? Mana ada orang sudah ada lebih dulu daripada ibunya? Beliau sudah ada sebelum dikandung oleh Santa Maria. Bahkan sebelum nenek moyangnya, yaitu Abraham atau Ibrahim, dijadikan. Abraham atau Ibrahim dijadikan di dalam rahim ibunya. Ketika ayah Ibrahim atau Abraham datang menghampiri istrinya, yaitu ibunya Abraham. Itu Ibrahim atau Abraham dijadikan. Sebelum Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya, Yesus ada. Bukan sudah ada, bukan. Yesus ada. Kalau sudah ada berarti pernah. Tidak ada, pernah belum ada. Tapi ini Yesus ada. Beliau tidak berawal dan tidak berakhir. Yohanes 8:58. Hanya saja waktu itu Yesus atau sebutan yang benar adalah Tuhan Yesus. Kita tidak boleh sebut Jokowi begitu, tidak boleh. Bapak Joko Widodo, Bapak Jokowi, atau ya sebut presiden itu aja.
Tidak boleh Jokowi begitu, tidak boleh. Kita sopan. Kita mesti menghormati pemerintah yang ada di atas kita. Hanya saja waktu itu Yesus, atau sebutan yang benar adalah Tuhan Yesus, masih berada di dalam keadaan roh atau firman yang menciptakan segala sesuatu. Beliau belum berdaging. Yang kemudian pada waktu yang telah ditetapkan, beliau menjadi manusia yang ada dagingnya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ini sudah terkenal. Ketika waktunya telah sampai, Yesus yang adalah anak Allah itu diutus di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam atau Santa Maria di Matius 1 ayat 18 tadi. Dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam. Jadi ada. Tapi tadi sudah ada, tapi belum ada dagingnya. Ini dilahirkan ada. Jadi ya nampak sebagai manusia, menjadi serupa dengan manusia yang berdosa. Kita baca Roma 8 ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Renungan kita, disalibnya Tuhan Yesus berawal ketika manusia gagal melakukan perintah hukum Taurat karena tak berdaya oleh nafsu dagingnya. Roma 8 ayat 3 yang telah kita baca tadi. Karenanya manusia harus dihukum. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau manusia gagal melakukan perintah hukum Taurat, dia harus dihukum maut. Tetapi karena kasihnya kepada umat manusia, Yohanes 3:16, hukuman itu telah dilakukan oleh Allah. Ini Roma 8 ayat 3 tadi. Artinya hukuman telah diambil alih oleh Allah. Bagaimana caranya Allah mengambil alih? Dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Ilustrasinya, sus, turun ya ke bumi. Oi pak. Ini kalau dalam nuansa ya babak Cina lah, babak lah. Oi begitu kayak. Masuk perutnya Siti Maryam. Oi pak. Saya bilang masuk. Kenapa? Memang ditulis Matius 1 ayat 20 tadi, dikandung dari Roh Kudus. Tapi di waktu dilahirkan, anak ini hendaknya dinamai Yesus. Nah, ya, Yesus kan, Roh Kudus, Yesus. Sama. Hukuman itu telah dilakukan oleh Allah. Artinya hukuman telah diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Jadi pakai daging. Yang dagingnya serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Daging yang dikuasai dosa ya daging manusia ini serupa. Karena dosa Adam dan Hawa. Ini karena terus nurun terus ke dalam daging manusia. Ditandai dengan dosa. Allah
Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa kita. Di Roma 8 ayat 3 tadi. Di dalam daging Yesus yang tidak berdosa. Ini ada penjelasannya. Tuhan Yesus dihukum mati di salib menggantikan hukuman kita. Karena kita tidak berdaya melakukan hukum Taurat, kita harus dihukum. Hukuman diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dagingnya Tuhan Yesus. Supaya tuntutan, ini ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Tuntutan hukum Taurat digenapi. Saya miskin di dalam terminologi hukumnya. Miskin. Kurang sekali. Karena saya bukan orang SH ya. Kurang membaca buku-buku masalah hukum. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Digenapi artinya dicukupi. Terjemahan yang paling biasa adalah artinya hukum Taurat dibuat menjadi tidak berkuasa lagi. Tidak salah ini, saudara. Hukum Taurat dibuat menjadi tidak berkuasa lagi. Tentu ada istilah hukum yang tersendiri ini. Artinya tidak bisa lagi dipakai oleh sang hakim untuk menuntut kita dihukum. Tidak bisa. Karena hukuman kita sudah dijalani oleh sang hakim sendiri. Tidak ada hakim manusia melakukan ini, tidak ada, saudara. Hanya Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus, Tuhan Yesus, berhak berkuasa menghakimi seluruh umat manusia. Juga berhak berkuasa menggantikan hukuman semua orang. Syaratnya cuma satu. Kalau orangnya mau. Siapa sang hakim itu? Beliau adalah yang maha mulia, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Beliau tidak bisa memakai hukum Taurat untuk menuntut kita dihukum. Karena hukuman kita telah dijalani oleh sang hakim, Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 3:17. Sang hakim telah menggantikan kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikaruniakannya bagaimana? Ini penjelasannya. Ayat 17. Biasanya orang baca cuma sampai 16 saja. Ya, karena begitu besar kasih Allah di isi dunia, sehingga dikaruniakannya. Nah, saya sudah dikasih karuniakan Yesus. Ya, dikaruniakannya gimana? Blek, dipanggang, digoreng, dimakan. Itu tidak ada penjelasan itu. Gemes saya. Mulai umur 17 saya sudah gemes itu. 17. Ya, ini ayat 17 ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Tuhan Yesus itu seorang hakim, berkuasa menghakimi, tapi diutus bukan untuk menghakimi dunia. Lah ini yang disebut anugerah. Orang salah terus diutus hakimnya. Enggak. Aku enggak menghukum kamu kok. Nah, tenang saja. Saya gantikan. Melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, kalau menyelamatkan saja berarti ketok palu saja. Tok. Bebas. Sudah ku ampuni, bebas. Loh, kalau begitu enggak usah turun ke bumi. Di sorga saja. Ada dua kata. Oleh dia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Dia yang menggantikan. Kalau di Matius 5:17 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat. Hukum Taurat digenapi apanya? Hukumannya. Karena manusia gagal melakukan perintah-perintahnya, maka harus dihukum. Jika hukum Taurat tidak berkuasa lagi menuntut kita, maka kita selamat, terhindar dari hukuman maut. Hukuman maut siapa? Ya dari Allah sendiri. Karena kemahakudusannya. Karena beliau adalah Allah yang menghanguskan. Nadab dan Abihu, anaknya Harun, Imam Harun. Lah kalau salah cuma sedikit, ambil api asing. Kan beda tipis Tuhan. Mestinya ambil dari mezbah utama, dia ambil mungkin dari dapurnya mamanya. Diambil sedikit, ditaruh perbaraan, lalu dupanya ditaruh. Begitu dupa dibubuhkan, cap! Api dari sorga menghanguskan Nadab dan Abihu. Harun marah. Ya Allah, seperti itu. Saya juga kalau membaca itu mengerikan Allah. Kan beda tipis Tuhan. Kekudusan beliau maha kudus. Takarannya itu maha. Jika hukum Taurat tidak berkuasa lagi menuntut kita, maka kita selamat terhindar dari hukuman maut, yaitu upah dosa kita. Walaupun nyolong permen gula-gula, ya maut juga. Nyolong, mencuri. Sebab Taurat mengatakan jangan mencuri. Nanti saya akan bahas juga. Mencuri permen gula-gula kok sama dengan hukumannya dengan orang membunuh 1000 orang. Nanti kita bahas pada kesempatan tersendiri. Roma 6:23 ini upah dosa kita ini adalah maut. Selamat terhindar dari hukuman maut, yaitu upah dosa kita. Roma 6:23. Sebab upah dosa adalah maut. Hore, kita selamat. Boleh kita memuji Tuhan dengan berjingkrak-jingkrak. Oke. Tetapi ada syarat lanjutannya. Sebab di ayat 4 berbunyi, yang tidak hidup menurut daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Ada kata yang, berarti sebuah syarat atau sebuah ketentuan. Itu Pak Bagio yang gundul. Yang. Kalau bukan gundul, bukan Pak Bagio itu. Pakai beg dia. Yang gundul itu Pak Bagio. Yang. Identifikasi. Syarat di sini. Sebuah syarat. Jika setelah menerima anugerah keselamatan kekal gratis tadi, lalu kita hidup di dalam daging, maka keselamatan yang telah diberikan sebagai anugerah tadi akan batal dengan sendirinya. Sebab ada kata yang, syarat. Tidak bisa dibilang sekali selamat tetap selamat. Lah kita kalau hidup menurut daging, jelas tidak bisa. Saya di dalam mimpi sudah diberitahu oleh Tuhan akan menghadapi arus besar 4 meter. Tapi tidak menyerang ke saya. Lewat, menghalangi. Ada arus besar. Itu pengajaran-pengajaran dari orang-orang besar. Tokoh-tokoh agama Kristen. Sekali selamat, tetap selamat. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa. Sedikit pun tidak bisa menerima itu pendapat. Sekalipun ada, nanti kita bahas tersendiri. Ada kata yang, berarti sebuah syarat. Kalau kita hidup di dalam daging, maka keselamatan, anugerah keselamatan tadi akan batal dengan sendirinya. Tidak ada yang batalkan, tapi batal dengan sendirinya. Ketika kita mau masuk surga, udah bisa.
Itu sama dengan Matius 20. Maka jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus lebih benar. Itu syaratnya. Yang tidak hidup menurut daging, ini syarat. Bagaimana dia bilang enggak, sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau sudah selamat terus melacur, gimana? Sengaja rencana, kapan ya kita bisa pergi sama-sama ya? Saya katakan kepada anak muda itu, kalau kamu sekali selamat tetap selamat kau pegang itu, kau tersesat. Kau pergi melacur sekarang. Kalau bapak, saya pastikan mataku kupasang secara mataku. Tidak akan melihat 2 kali perempuan yang kurang bajunya. Tidak, buang. Tidak. Saya alihkan kemana? Ke salibnya Tuhan Yesus. Sudah genap. Apanya genap? Tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dalam saya. Tidak mau saya. Nggak tahu, anak muda itu diem aja. Karena dia bilang sekali selamat tetap selamat, Pak. Itu diajarkan di gereja saya. Saya nggak mau sebut gereja apa. Itulah makna Yesus Kristus digantung, dipaku, disalib. Beliau sedang menggantikan hukuman umat manusia. Termasuk hukuman atas dosa-dosa si penista itu tadi. Termasuk dosanya. Tapi dia tidak tahu. Atau tidak mau tahu atau bagaimana. Saya tidak ngerti. Maka itu tadi sudah saya sebutkan. Bahwa setiap orang akan berkaitan dengan penghakiman Yesus Kristus. Semua orang sudah berkaitan dengan kasihnya Allah. Yang mengutus anaknya Yesus Kristus ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman atas dosa-dosa umat manusia. Itulah makna Yesus Kristus digantung, dipaku, disalib. Beliau sedang menggantikan hukuman umat manusia, termasuk hukuman atas dosa-dosa si penista itu. Dengan syarat jika kita sekalian termasuk penista itu. Memang topiknya ini adalah mengenai jin kafir, kan? Yang ngomong ya itu tadi, si penista itu. Kalau si penista itu mau digantikan hukumannya oleh Tuhan Yesus, diampuni. Hanya saja, kalau melakukan dosa biasa ya. Tapi ini dosa. Baik kita baca saja ya. Hanya saja, mari kita baca apa kata Tuhan Yesus di Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Hujat manusia masih bisa diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bagaimana ini hujat terhadap Roh Kudus? Tidak akan diampuni. 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia adalah Yesus Kristus, ia akan diampuni. Jadi kalau menentang Yesus Kristus, akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini, tidak. Artinya tidak diampuni. Dan di dunia yang akan datang pun, tidak. Nah, kalau tidak diampuni di dunia yang akan datang ya tidak tahu ya. Tidak ada jalan, tidak ada pilihan lain selain neraka ini. Kalau tidak diampuni, karena itu Yesus Kristus itu pula yang punya surga dan punya neraka. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menentang Roh Kudus? Begini kisahnya di ayat 24. Ketika itu Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang sehingga ia buta dan bisu. Buta, bisu. Kemudian orang buta dan bisu menjadi sembuh setelah setan yang merasuknya diusir keluar daripadanya oleh Tuhan Yesus. Maka orang Farisi yang berada di situ memberi komentar. Lah ini kalau komentar sembarangan. Seenaknya cara nyeplos dengan Beelzebul
penghulu setan. Iya, Yesus itu mengusir setan. Dengan Beelzebul atau dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Jawab Yesus di ayat 28. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Yesus Kristus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, itu dia. Tuhan Yesus mengusir setan dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dikatain atau disebut oleh orang Farisi mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Kuasa Roh Kudus disebut, artinya disebut penghulu setan. Kudus, berani sekali. Saya ini orang pemberani, saudara. Tapi kalau dengan Allah, langsung delosor saya, langsung sujud. Tidak berani sembarangan. Beraninya ya. Tuhan Yesus mengusir setan dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dikatain atau disebut oleh orang Farisi mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ini yang disebut menentang Roh Kudus. Tidak akan ada ampun di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Apakah mengatai Tuhan Yesus yang ada di kayu salib itu sebagai jin kafir, termasuk menghujat Roh Kudus? Saya tidak akan menghakiminya di muka umum. Tidak etis. Menghakimi boleh, saudara. Tapi saya menghakimi di dalam hati. Boleh. Orang ini berbuat ini dicocokkan dengan hukum Taurat. Oh ini salah. Kalau ini berzina. Waduh, ini bapak ini kok gandeng-gandeng cewek ya? Bukan anaknya nih cewek muda ini. Nah, kita menghakimi boleh. Menghukum tidak boleh. Bagaimana menghukumnya? Ya gosip. Itu tidak boleh. Mesti panggil sendiri. Pak Anu. Bapak kan sudah, kita kan berteman, Pak. Bapak kan sudah punya istri lah. Itu kan bukan anak Bapak itu, anak muda itu. Jangan, Pak. Boleh itu tidak menghukum, tapi tegur 4 mata. Kalau tegur 4 mata nggak bisa, panggil saksi 1 atau 2 orang. Kalau dia tetap tidak mau, umumkan kepada jemaat. Kalau tidak mau bertobat, diumumkan jemaat, pandang dia, usir dia, pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Itu tahap-tahap menghukum. Tapi kalau menghukum langsung tidak boleh. Kalau ini boleh menghakimi. Saya ada di dalam hatiku, saya tahu, tapi saya tidak etis mengutarakan ini di depan orang banyak. YouTube kan orang banyak. Biarlah Tuhan Yesus yang hidup di sorga sekarang, beliau yang menjadi hakim atas orang yang menista itu tadi. Sebaiknya jika tidak tahu, kita bertanya-tanya lebih dulu, cari tahu. Jangan seperti orang-orang Farisi dulu dan juga si penista itu sekarang mengeluarkan pendapat seenaknya sendiri. Ternyata salah fatal. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Allah yang hidup, yang berada di dalam daging saat itu. Sekarang ya dalam daging juga di surga beliau. Tapi daging yang disempurnakan dengan tubuh yang disempurnakan. Karena tembus tembok, bukan daging lah. Kita ngomong bagaimana ya? Ada tubuhnya lah. Tubuh lah, bukan daging. Karena daging dan darah dan daging tidak mendapat bagian di surga. Ringkasan memberitakan Injil sekarang saya sampaikan supaya anak-anak muda juga ada dasar memberitakan Injil itu bagaimana. Beritakan Injil. Iya, beritakan Injil gimana? Tidak dikasih tahu jalannya. Ada 3 paket. Roma 8 ayat 3, 4, Matius 5, 17, 18, 19.
Yohanes 3, 16, 17. 3 paket saja ini yang saya rangkum, yang akan saya bagikan. Ini ringkasan memberitakan Injil memakai dasar Roma 8 ayat 3 tadi. 3 dan 4. Manusia gagal melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Jadi kalau kita bicara dengan orang, ya kita mulai dari hukum Taurat. Ini hukum Taurat. Jadi manusia berdosa karena tidak bisa melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Jadi manusia berdosa, harus dihukum. Nomor 3, Allah mengambil alih hukuman manusia. Jadi, hukum Taurat, manusia gagal melakukan hukum Taurat. Kedua, jadi manusia berdosa. Gagal melakukan perintah hukum Taurat enggak berdosa. Tapi hukum Taurat yang dulu tidak laku, saudara. Tidak berlaku. Wah, ini dahsyat. Pak Bagio mengadakan aliran baru. Tidak lah, ada di Matius 5, 21, 22. Dan seterusnya sampai 48. Hukum Taurat yang dulu tidak berlaku. Jangan membunuh, itu tidak berlaku. Itu hukum Taurat lama. Saya sebut lama. Tidak berlaku. Sebab setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yang berlaku hukum Taurat baru. Jangan marah. Siapa yang marah, maki. Baik, celaka, masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus masih memberi jalan. Saya juga menyesal kenapa Tuhan Yesus kasih mimpi 2018. Kenapa tidak waktu saya umur 40. 2018 sudah 70 tahun. Saya sebetulnya bisa belajar hukum dan psikologi. Itu yang penting untuk para hamba Tuhan. Hukum dan psikologi. Psikologi. Bagaimana? Itu istilah hukum. Manusia gagal melakukan perintah hukum Taurat. Jadi manusia berdosa harus dihukum. Allah mengambil alih hukuman manusia. Tadi kan ada kata-kata dengan jalan, Allah telah dilakukan oleh Allah. Itu kata telah dilakukan oleh Allah, artinya Allah melakukan hukumannya manusia ini tadi. Artinya Allah mengambil alih. Gitu kan? Tidak salah kan? Coba. Saya tidak sekolah kitab, tapi coba diterjemahkan dengan bahasa biasa saja. Bagaimana mengambil alihnya? Lah itu kalimat berikutnya. Kan tidak salah. Dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Allah mengambil alih hukuman manusia, gitu aja. Dengan jalan mengutus Yesus Kristus, orang tak berdosa. Jelas orang tidak berdosa loh, Allah menjadi orang. Bukan orang dijadikan Allah, dijadikan Tuhan. Kata sebagian orang, nah itu anaknya Siti Maryam, kok dijadikan Tuhan? Enggak, memangnya saya ini tolol sekali. Modelnya saya bukan orang tolol, Pak, Bu. Bukan, Bu. Saya ini orang pintar, Bu. Tidak mungkin orang saya jadikan Tuhan. Yesus itu Tuhan jadi orang. Gitu loh. Nah, ini kan bahasa pasaran. Saya tidak pakai bahasa khotbah. Saya tidak berkhotbah. Yesus Kristus, orang tidak berdosa, menggantikan umat manusia dihukum. Berikutnya, 6. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Artinya, supaya tuntutan hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita lagi. Artinya tidak bisa dipakai oleh sang hakim untuk menuntut. Bagio masuk neraka. Loh, Pak Hakim ini gimana sih? Kan dulu Pak Hakim sudah menjalani hukuman menggantikan saya. Oh iya, saya lupa. Saya cuma mengetes kamu aja, Bagio. Itu jawaban. Ilustrasi semacam ini harus diulang-ulang di antara kaum muda. Supaya itu kemampuan memberitakan Injil itu ada di dalam setiap anak muda. Sehingga ya kita bisa menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Sehingga tidak ada atau mengurangi orang yang menista. Bukan begitu. Itu Yesus itu digantung di atas kayu salib. Bukan jin kafir. Gitu. Kalau omong-omong biasa.
supaya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita lagi. Kita selamat, terhindar dari hukuman maut, yaitu upah dosa kita. Asalkan setelah selamat kita hidup menurut roh, bukan daging. Jika kita hidup menurut daging, maka keselamatan otomatis batal. Sampai di sini pertemuan kita. Diberkatilah seluruh penonton video ini dengan berkat rohani. Keselamatan kekal sejak di bumi ini sampai di sorga selama-lamanya. Dan juga berkat jasmani, kesehatan prima, usaha pekerjaan lancar, segala kebutuhan dicukupkan, rukun damai sejahtera di dalam rumah tangga. Dihindarkan dari sakit penyakit dan segala sesuatu yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Amin.